Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 nikmat yang begitu besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita manusia yang beristimewa daripada manusia yang istimewa yaitu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri, wajib kita syukuri nikmat Allah dan nikmat batin, nikmat yang kita rasakan maupun nikmat yang tidak kita rasakan, nikmat yang kita lihat maupun nikmat yang tidak kita lihat, nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, yang tak kasat mata sekalipun itu adalah pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah berikan kepada kita nikmat yang istimewa. Juga sebagaimana dijelaskan dalam kitab Rasulullah bahwasanya dijelaskan bahwasanya ada seekor cacing muda yang hidup di dasar laut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah berikan rezekinya, Allah jamin rezekinya, Allah berikan apa yang dia miliknya, Allah berikan apa yang dia lihatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptaannya. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang istimewa, manusia yang mulia, berdasarkan kebesaran Allah dan kemuliaan. Manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa, ciptaan Allah yang sempurna. Bahkan para malaikat, bahkan para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari golongan manusia. Nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah berikan kita sebagai manusia, kita mempunyai kedua tangan, kita mempunyai kedua kaki, kita mempunyai kedua mata, kita mempunyai hati, kita mempunyai akal. Tetapi begitu banyak permainan zaman sekarang yang
yang mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ujian, kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkata, ya Allah, kenapa Engkau memberikan ujian kepada saya? Lalu terus senantiasa kita mengeluh kepada Allah, meminta kepada Allah, menangis kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dan akan memberikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak orang-orang yang di zaman sekarang ini yang tidak bersyukur atas kepada Allah, malah mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka diberi ujian ekonomi, mereka diberi ujian dari urusan dunia, mereka tidak mengeluh kepada Allah, mereka tidak meminta kepada Allah, mereka tidak menangis kepada Allah, tetapi mereka meminta kepada manusia, mereka meminta kepada makhluk, mereka mencari kepada makhluk, mereka menangis kepada makhluk, padahal yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan kita hidup di mana seperti ini, kita bersyukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang untuk kita kembali sini mulai saat ini. Kita jangan khawatir dengan urusan dunia, jangan takut dengan urusan dunia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh yang ada di dunia ini, baik manusia, tumbuhan, hewan, batu yang hidup, yang mati, yang di laut dan di darat, illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali rezekinya semuanya Allah jamin, Allah tanggung, Allah yang berikan semua rezekinya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan dengan berkah ini kita dimana sampai dengan keberkahan ini yang mulia ini yang semakin menambah ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berkata ya Rabbi min syu'a'i wa diyari hadatan fil hadatan fi nafsi ya rabbi hadatan wa rabbil alamin. Jadi kita akan